Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview web aplikasi ya, sesuai dengan request dari klien saya saat ini untuk di bidang konveksi beserta dengan penjualan ya. Oke, menuju dashboard saat login. Nah, di sini ada informasi seperti total barang, total stok, supplier, dan customer ya. Nah, di sini ada informasi lainnya seperti biasa. Nah, ini akan selalu update. Oke. Untuk mempersingkat waktu, ini data barang ya. Nah, menu data barang di sini itu ada tipenya ya, ada bahan baku dan barang jadi. Nah, untuk bahan baku di sini fungsinya untuk memproduksi barang jadi ya, seperti ada di sini. Jadi saat bahan baku ini dipakai produksi sebagai bahan bakunya, nanti dia akan berkurang stoknya dan barang jadi yang diproduksinya akan bertambah ya, seperti itu. Nah, nanti kita akan contohkan ya untuk memproduksi barang jadi. Di sini kita akan coba yang ini ya nanti ya. Nah, oke. Kita lanjut ke data supplier. Nah, data supplier di sini fungsinya untuk pembelian ya. Nanti dia akan pilih dari supplier mana. Nah, di sini data customer juga sama, fungsinya untuk memilih nama customer di penjualan. Oke, lanjut di pengaturan. Pengaturan untuk memperbarui nama dari aplikasi ini beserta nanti akan update di bagian nota ya, di nota penjualan. Oke, selanjutnya transaksi. Nah, di transaksi ini adalah transaksi pembelian ya. Nah, di pembelian kita bisa pilih suppliernya yang tadi sudah dibahas. Nah, ini ada daftar barangnya, bahan bakunya ya. Di sini kita mau beli bahan baku apa. Nah, saat kita memilih, kita bisa ketik juga ya. Di sini misalkan benang jahit hitam. Nah, tinggal klik. Misalkan kancing. Nah, saat kita melakukan pembelian ini, harga beli di sini akan, misalkan ini defaultnya ya, ini yang mengambil data harga beli pada saat ini yang ada di sini. Saat kita ada perubahan harga, kita tinggal inputkan, nanti di harga belinya juga akan update ya, sesuai dengan yang diinput sekarang. Kita tambahkan misalkan beli segini. Nah ya, saat disimpan ini akan bertambah untuk bahan baku yang kita beli ini. Oke. Lanjut di bagian produksi. Nah, di bagian produksi kita bisa klik. Nah, kita pilih produk yang mau dibuat itu produk apa yang mau diproduksi. Tadi kita sudah contohkan ya. Nah, ini yang mau diproduksi itu ini. Kita mau memproduksi 100 spesies gamis syarikatun. Oke. Untuk memproduksi ini bahan bakunya apa saja, diinputkannya di bagian sini ya. Nah, ini saya hanya contoh saja. Nah, ini kita pakai 20, kita pakai 8, kita pakai 25 lusin ya. Nah, ini sisa stok yang sekarang tampil di sini ya. Nah, saat ini disimpan produksinya, nanti gamis syarikatun ini stoknya akan bertambah 100 dan bahan-bahan baku yang dipilih di sini akan dikurangi stoknya sesuai yang kita input ini. Oke. Nah, untuk harga ini, harga satuan dari bahan baku ini, harga modal ini akan menjadi acuan
HPP pada si gamis syarikatun ini ya. Nah, HPP-nya itu ini dibagi ini ya, nanti akan menjadi HPP per piecesnya, simpan. Oke. Nah, ini HPP-nya muncul ya otomatis. Nah, ini ada informasi HPP per unit itu didapat dari mana, kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, ini detailnya. Oke. Lanjut di penjualan. Nah, ini penjualannya, nama customernya siapa, kita mau pilih gamis misalkan ya yang tadi. Nah, gamis di sini ada 2 nama yang sama ya, tapi dia beda produksi. Jadi beda dari harga modal juga bisa beda, karena mungkin harga-harga bahan juga setiap ada produksi pasti ada perubahan harga ya, bisa naik mungkin. Nah, ini kita pakai, lalu kita jual ke meja. Nah, ini kuantitinya bisa ditambah, misalkan 2, simpan. Saat disimpan kita bisa cek lagi di sini, dan kita bisa cetak di sini, juga bisa cetak di bagian luar ya, di sini sama saja. Nah, ini tampilan untuk cetakan notanya. Oke. Lanjut di kas keuangan. Kas keuangan ini akan mencatat semua transaksi penjualan dan pembelian ya. Nah, ini akan masuk secara otomatis seperti tadi kita lakukan penjualan. Nah, ini ada kas keluar karena ada pembelian ya, akan masuk ke sini. Jadi semuanya akan tercatat otomatis ke sini saat ada penjualan atau pembelian. Nah, jadi kita bisa kontrol juga, monitoring secara arus kasnya ya. Nah, ini, dan kita juga bisa tambah catatan kas manual di luar penjualan dan pembelian, misalkan seperti listrik, gaji, atau pemasukan lainnya. Kita tinggal rubah di tipe sini. Nah, seperti ini contohnya, gaji penjahit minggu ini, bayar tagihan listrik ruko, ini modal awal gitu. Jadi kita bisa manage untuk keuangannya. Oke, lanjut di laporan stok. Laporan stok, nah ini ada tipe bahan baku, kita bisa kontrol, bisa tahu masuknya berapa, yang diproduksi, hasil dari produksinya berapa, keluarnya berapa, untuk keluar dijualnya berapa. Nah, ini sisa stok terakhir. Nah, kita misalkan mau cek untuk bahan baku. Nah, bahan baku benang jahit hitam ini masuk dari pembelian di supplier 25. Nah, ini keluar 22 ya, karena diproduksi tuh. Nah, sisanya ini 3 roll lagi gitu cara bacanya. Lanjut di laporan produksi. Nah, laporan produksi ini kita akan tahu rekapannya. Produksi itu produksi produk apa aja, seperti tadi gamis syarikatun tanggal 24 ada 100 pieces ya. Nah, ini HPP per unitnya dan total biaya keseluruhannya. Ini tanggalnya ya, kita bisa cari berdasarkan rentang tanggal. Lanjut di laporan penjualan. Laporan penjualan, nah ini rekapan dari penjualan ya. Kita bisa cek juga di sini, bisa filter tentang tanggal. Selanjutnya laporan keuangan. Laporan keuangan ada tipe masuk dan keluar. Nah, ini sama dengan yang ada di sini. Cuman kalau di sini dia untuk input juga ya, ada input transaksi di luar penjualan dan pembelian. Nah, kalau di laporan keuangan ini lebih rekapannya ya.
Jadi semuanya direkap di sini. Laporan profit. Nah, ini ada laporan profitnya. Total omset penjualan 2.105.000. Dari omset ini ada modalnya 746.000 sekian ya. Nah, keuntungan kotor itu dihasilkan dari ini omset penjualan dikurangi modalnya, yaitu dapat 1,3 ya. Nah, ada total biaya operasional ya. Nah, total biaya operasional di sini gede 2.950.000. Jadi profitnya itu jika dikurangi total biaya operasional dia minus ya, minus 1,5. Nah, ini karena contoh saja, tapi untuk hitungannya ini benar. Nah, kita bisa diinfokan di bagian sini biaya operasionalnya itu apa saja. Nah, ini 2.500.000, gaji karyawan, listrik dan air 450 ya. Jadi kita tahu dari 2,950 ini apa saja rinciannya. Nah, ini ada. Nah, ini untuk informasi rumusnya ya. Oke, sekian untuk review aplikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.